Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, malam hari ini kita dapat bertemu kembali bersilaturahim dalam forum halaqah Jumat pekanan yang kita selenggarakan setiap Jumat malam yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong dan juga bekerjasama dengan IMAH, Ikatan Indonesian Muslim Association Hong Kong yang alhamdulillah kita selalu upayakan agar minimal dalam seminggu sekali kita bersilaturahim, kita menimba ilmu, kita mengkoreksi diri untuk meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman kita. Semoga apa yang kita niatkan ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para alim ulama, para tabi'in serta umat Islam yang memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, malam hari ini kita akan membahas seputar Ramadan. Jadi temanya bekal Ramadan, insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz kita, Ustadz Fauzan Akbar Daulay. Dan sebelum kita memulai kajian malam hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga keberkahan suratul Fatihah ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Al-Hadiniya wa natan solihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih, dan selanjutnya kami silakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, kembali kita dipertemukan dalam majelis yang mulia ini. Ini kurang lebih 8 hari lagi ya, kita akan memasuki bulan Ramadan. Amin amin insyaallah. Di sini Pak, ada pengumuman ya seperti di Indonesia? Ada pengumuman Ru'yatul Hilal atau gimana Pak? Biasanya di sini. Ada nanti dari apa yang biasa Masjid Qaulun, masjid ini mereka ada ngeliat hilal juga tuh. Oke. Kita tunggu aja. Iya. Jadi kalau ada kita berolahraga tapi tanpa melakukan pemanasan, itu bahaya, cukup berbahaya kalau kita olahraga tanpa ada karena nggak ada pemanasan, dia langsung lari jebret, langsung lari cepat, jantungnya berdegup kencang, nafasnya ngos-ngosan jadinya. Kalau main bola nggak ada pemanasan ya sebentar aja dia mainnya, nafasnya udah nggak kuat, jantungnya terlalu berdegup kencang, cedera otot dan sebagainya. Nah gitu juga Bapak-bapak sekalian, kalau kita tidak ada buat pemanasan dulu sebelum masuk Ramadan, biasanya gimana? Semangat istilahnya kalau orang-orang kita di sana, semangat teh ayam istilahnya. Coba apa? Seminggu aja kadang semangatnya. Setelah seminggu KO. Jadi lemas biasa aja. Waktu baca Quran di awal-awal itu kita semangat, masjid ramai dan sebagainya. Ke tengah, terakhir jadi makin sunyi. Nah, Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah, maka pembahasan kita pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas sedikit mengenai apa saja sih mungkin persiapan-persiapan kita menghadapi bulan Ramadan yang mubarak, bulan Ramadan yang mulia ini. Nah, Bapak sekalian, kita akan mulai. Aduh, ini agak error dikit.
Nggak bisa diperbesar nih. Slideshow. Agak error dikit. Kalau slideshow yang di bawah ini bisa, Ustaz. Ya, Slideshow-nya bisa. iya, udah di ini kan, tapi nggak. Belum. Sebentar Pak ya, coba mungkin saya matikan dulu apa ya? Ini Boleh. udah tampil Ustaz? Hah? Sudah tampil? Sudah tampil tapi belum slideshow. Iya, iya, tapi apa namanya? Saya nggak bisa ketik ini. Bentar lagi error ya kayaknya nih. Mungkin nge-hang gitu. Jadi di restart Iya. slide apa? Coba di PPT-nya, charger Pak. Ustaz. Di charge. Udah di-share. Sudah. Coba saya matikan dulu ya, sebentar. Oh, yang lain nggak bisa juga. Wah. Sebentar Pak ya, saya keluar dulu sebentar. Hareeng, iya mah, Hareeng. Ya. Ada Mas Wahyu. Sehat Mas Wahyu. Ada Alhamdulillah sehat, Pak. ada Bang Jirgis nih. Ya, Bang Jirgis di mana posisi nih? Di rumah, Pak Adi. Assalamualaikum. Waduh, sudah di rumah lagi. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana Rumah masih mana di nih hotel, Pak Pak Adi? Jirgis? Hah? Udah nggak pakai Rumah mana karantina, ini? kan? Di Hong Kong. Oh, di tapi Hong itu Kong. rumah Indonesia sudah. Enggak lah. Aduh. Rumah Udah kedua nggak ya. pakai karantina sekarang masuk Indonesia katanya. Kenapa? Masuk Indonesia udah nggak pakai karantina katanya. Nggak pakai. Hong Kong nanti kan 7 hari juga Pun karantinanya. 7 hari, aduh, mantap. Masih 7 hari ya. Ya, Iya. lumayan. Pak Adi udah keluar kan? Udah selesai kan? Udah, saya masih menikmati 2 minggu. Oh, masih belum. Kemarin waktu pulang di Indonesianya 1 minggu, waktu balik ke Hong Kong kena 2 minggu. Iya. Ya inilah. Mudah-mudahan nanti semakin kondusif. Amin. Nah, mantap. Siap, Ustadz. Oke. Mohon maaf. Ya Bapak sekalian, kita lanjutkan. Oke, ini amalan-amalan para ulama kita terdahulu. Jadi Imam Sufyan, Imam Ibnul Mubarak dan Ibnu Syu'bah. Itu mereka memang persiapan Ramadannya itu bukan ketika Ramadan, enggak. Itu bahkan sudah dimulai sejak bulan Rajab. Kan kita mau dapatkan keuntungan-keuntungan amal yang banyak, tahajud yang istiqomah. Itu mulainya itu bukan ketika Ramadan. Semangat-semangatnya itu bukan dimulai ketika Ramadan. Kapan dimulainya? Sejak bulan Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan, 3 bulan sebelumnya. Nah, begitulah ulama-ulama terdahulu, mereka ketika ingin menyelami kelezatan di dalam bulan Ramadan. Jadi bulan pertama ketika Rajab itu mereka menanam amal, ditanam dulu. Amal apa yang mau dibuat? Ketika bulan Sya'ban dirawat tanamannya itu, tanaman amal. Dipupui, kemudian kalau ada rumput-rumput mungkin dibereskan, dibersihkan. Nah, ketika bulan Ramadan panen, tinggal menuai hasil. Itu adalah ketika bulan Ramadan. Jadi ketika kita melakukan persiapan-persiapan sebelum Ramadan, maka disitulah seseorang sebagai seorang petanding, maka dia akan dapat hasil ketika melaksanakan pertandingan tersebut. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja kira-kira amalan yang kita buat khususnya sebelum bulan Ramadan ini? Ini yang pertama. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Ini Pak, kita kan belum tahu nih gimana keadaan Ramadan ini, apakah di masjid bisa buka atau tidak, ini belum tahu. Jadi, nah, ini disabdakan Nabi ketika sahabat-sahabat itu sholat sunnah itu seringnya di masjid. Memang kan beda Pak ya, kalau kita sholat di masjid itu memang beda energinya. Kalau di masjid kita semangat,
sholat sunnah, kadang di rumah berat kadang-kadang. Sebab suasananya beda. Di masjid suasananya malaikat, suasananya energinya positif. Kita kadang-kadang nggak semangat sholat sunat, jadi semangat sholat sunat. Kadang-kadang nggak semangat baca Quran, tiba-tiba ada keinginan untuk baca Quran. Sebelumnya tidak ada keinginan berzikir, ketika di masjid ada keinginan positif, sehingga kita mau untuk berzikir. Beda dengan di rumah. Nah, sahabat-sahabat pada waktu itu dilihat Nabi, sholat sunnahnya seringnya di masjid. Maka ini disabdakan Nabi. Kamu pulang ke rumah, jangan jadikan rumah kamu itu seperti kuburan. Rumah itu dihidupkan amalan. Rumah itu dijadikan tempat sholat. Maka kalau ibu-ibu kita, kan mereka biasanya nanti itikaf Ramadan. Nah, kan biasanya perempuan tidak di masjid. Di mana? Di rumah. Itikaf perempuan itu, mereka sediakan tempat mereka pakai sejadah begitu, yang tempatnya khusus untuk sholat. Di situ mereka ketika malam-malam ganjil, malam-malam akhir Ramadan, silakan di situ untuk istilah bahasanya mereka itikaf sebagaimana laki-laki di situ. Nah, jadi Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, di rumah itu kita menghidupkan amalan. Riwayat-riwayat tentang Nabi SAW, beliau sholat tahajud, beliau melaksanakan sholat sunnah, itu di rumah. Nabi sholat tahajud malam-malam. Sedangkan Siti Aisyah, itu beliau sedang tidur. Ketika Nabi ruku, kakinya digeser, sehingga Nabi bisa sujud. Ketika Nabi bangkit, kaki Siti Aisyah kembali lagi selonjor. Itu saking kecilnya memang rumah Nabi. Jadi intinya bahwa jangan kita jadikan rumah kita itu tidak ada amalan. Bapak-bapak kalau baca Quran di rumah misalnya, ketika kita bersama keluarga, dinampakkan baca Quran kita kepada anak. Kalau kita sholat sunnah di rumah, silakan di tempat yang dijangkau oleh pandangan anak. Mengapa? Sebab anak-anak kita golden age. Khususnya yang kecil-kecil. Sebab cucu kita akan melihat kita. Kita adalah uswatun hasanahnya mereka. Sistem pengajaran paling cepat kepada anak adalah mencontohkan. Anak itu mereka adalah sebagai orang yang mencontoh. Orang yang mencontoh perbuatan orang tuanya. Al-waladu sirrul abi. Anak itu adalah rahasia bapaknya. Jadi, ketika kita berbuat amal kebaikan apa-apa, ditunjukkan kepada anak. Sombong, bukan sombong, tapi kita mengajari keluarga kita agar berbuat amal ketika di rumah. Nah, hadirin rahmati Allah SWT, kita bacakan sedikit hadis sebentar. Bapak-bapak sekalian rahmati Allah, ini mengenai hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, pentingnya kita sholat sunnah. Ya, pentingnya kita sholat sunnah. Pertama, ya, pertama hadirin rahmatullah SWT, kita itu dianjurkan. Hadisnya adalah hadis yang sahih bahwa ada sholat sunnah. Sholat sunnah apa namanya? Sholat sunnah wudu. Biasanya kalau seperti mungkin di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi, kita kan semangat itu untuk beribadah ketika umroh. Jadi kadang-kadang orang itu di Masjidil Haram itu banyak yang sudah dilakukannya. Dia sholat hajat, taubat, witir, dan sebagainya. Apalagi ya, dia mau sholat sunat. Nah, namanya itu sholat sunnah mutlak. Dan ada juga namanya sholat sunnah wudu. Siapa yang membuatnya? Sahabat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sholat sunnah wudu. Jadi Pak, poinnya apa? Ketika Ramadan itu kita memperbanyak. Yang pertama kita perbanyak apa? Persiapannya itu dari sekarang. Latihannya dari sekarang. Kita tinggal kurang lebih seminggu lagi. Persiapannya dari sekarang. Apa yang diperbanyak dari sekarang?
Pertama, sholat sunnahnya diperbanyak. Sholat sunnah apa yang dimulai? Daripada kita ketika luang waktu silakan sholat sunnah wudu, itu ada. Ya, sahabat Bilal terdengar daffana alaihi, suara daripada sendal beliau di surga, fil jannah. Sebab apa? Di antara amal beliau adalah ketika setelah selesai berwudu, beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Itu amalannya sahabat Bilal, sehingga suara sendalnya terdengar di surga. Nah, kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke apa saja? Oke. Kemudian ini sholat sunnah wudhu tadi. Kemudian sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat rawatib apa saja? Sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah. Itu yang istilahnya bisa kita pahami dengan mudah. Sholat sunnah qobliyah subuh. Walaupun kita sholat sendirian di rumah. Karena memang tidak bisa berjemaah. Kalau ada berjemaah silakan berjemaah dengan keluarga. Sholat sunnahnya dibuat juga. Walaupun kita sholat sendiri, ataupun walaupun kita sholat dengan keluarga, tetap disunnahkan untuk azan. Ya, tetap disunnahkan untuk azan. Silakan azan masing-masing. Dan kita melaksanakan sholat sunnah. Dan kita, Pak, kalau kita azan, niatnya bukan karena azan itu hanya kita sendiri yang sholat, tidak. Azan itu, wa'adzin finnas bil hajji ya'tuka rijala. Sebagaimana dulu Nabi Ibrahim azan, maka kita azan pun niatnya seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dulu nggak ada orang yang datang ke Mekah. Tetapi beliau tetap azan. Panggil saja, dakwah saja. Nanti aku yang menyampaikan daripada panggilan tersebut. Sehingga sekarang banyak orang, berjuta-juta orang datang ke Mekah. Maka Pak, yang dirahmati Allah, kita azan, diniatkan seperti itu. Ke kanan dan ke kiri ketika hayal sholah, hayal falah, kita azan diniatkan. Ya Allah, sampaikanlah hidayah ke bagian kanan seluruh dunia, bagian kiri yang bagian seluruh dunia. Jadi kita dapat pahala. Sebab apa, Pak? Kita itu tetap dibebankan dakwah. Setiap individu kita tetap dibebankan untuk dakwah, mengajak kepada kebaikan. Dakwah bukan hanya ustadz saja, ulama saja, kiai saja, tidak. Tapi semuanya kita berdakwah. Salah satu niatnya adalah kita dengan menyampaikan, dengan melaungkan azan. Itu niatnya supaya menyampaikan hidayah kepada seluruh alam. Nah, Bapak-bapak sekalian, qobliyah subuh dilakukan 2 rakaat. Kemudian apa? Qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur itu adalah 4 rakaat. Sebaiknya, afdolnya. Sebab kedudukannya itu satu, dia dengan sholat tahajud kedudukannya sama. Dan yang kedua, siapa yang dia melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, itu laporan amalnya langsung kepada Allah. Karena Pak, ada laporan-laporan amal. Kan ada laporan-laporan amal. Harian itu ada. Kapan harian itu? Pagi dan petang. Setelah subuh dan setelah asar. Itu laporannya, amalnya kita dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Laporan harian kita dilaporkan langsung kepada Allah. Amalan mingguan. Kapan? Hari Kamis, hari Senin. Itu amalan kita dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Ada tahunan, Sya'ban kemarin, nisfu Sya'ban. Amalan kita dilaporkan. Nah, ada yang harian, tetapi satu waktu. Kapan? Qobliyah zuhur 4 rakaat, itu langsung kepada Allah Ta'ala. Kemudian, ba'diyah zuhur. Nah, tetapi kalaulah memang 2 rakaat pun tidak ada masalah ketika sholat zuhur ya. Kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat. Asar, ya asar itu 4 rakaat. Nabi SAW beliau menyabdakan rahimallahu imra'an shalla qoblal asri arba'an. Salat sebelum asar itu sunnahnya 4 rakaat. Tapi memang kebiasaan kita memang 2 rakaat. Ya, tidak masalah, tetapi memang afdolnya 4 rakaat. Qobliyah asar. Kemudian apa lagi? Ada yang sholat sebelum maghrib, silakan. Bainal adzan wal iqamah, silakan jikalau sholat. Ya. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat.
Jikalau mampu sholat awabid 6 rakaat dan isya 2 rakaat dan setelah isya 2 rakaat. Nah, itu namanya sholat-sholat yang mengiringi daripada sholat-sholat fardu. Itu sudah dilatih dari sekarang. Kita berusaha untuk menyempurnakan sholat-sholat sunnah kita. Walaupun kita sholat sendirian di rumah. Nah, tetap disunnahkan. Sholat sunnah bukan hanya sunnah di masjid saja, tidak. Tetapi kita sholat sunnah, walaupun tidak berjamaah, tetap disunnahkan untuk sholat. Dan ini Pak, kita sampaikan juga kepada istri-istri kita. Sholat sunnah itu tetap disunnahkan, walaupun sholat sendirian. Dengan anak-anak kita. Kemudian, latihan kita sholat, ini kita urutkan, sholat tarawih Pak ya. Sholat tarawih. Tarawih kita sudah mulai. Apa namanya? Latihannya nanti ketika waktu Ramadan, tapi mulai saat ini kita sholat tahajudnya malam. Sholat tahajud itu apa? Sholat tahajud adalah sholat yang bangun dari tidur. Sholat tahajud adalah sholat yang bangun dari tidur. Maka setiap sholat yang dilakukan setelah tidur itu namanya sholat tahajud. Saya ulangi. Setiap sholat yang dilakukan setelah tidur namanya sholat tahajud. Jadi kalau misalnya ada yang sholat sunnah taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tasbih, sholat witir di malam hari setelah bangun tidur, itu juga dinamakan sholat tahajud. Tetapi ada yang dia untuk membedakannya. Oh sekarang sholat niatnya beda-beda, sholat tasbih, sholat hajat, sholat taubat dan sebagainya. Dan dipisahnya juga sholat tahajud 2 rakaat lillahi ta'ala. Begitupun boleh juga. Intinya bahwa sholat yang setelah bangun tidur itu namanya sholat tahajud. Kemudian Bapak-Bapak sekalian, sholat witir. Paling sedikit sholat witir itu adalah 1 rakaat. Paling sedikit 1. Tetapi seseorang yang dia melakukan 1 saja rakaat dari tahun 90 sampai 2022, dia hanya 1 saja rakaat yang dikerjakannya. Bagaimana hukumnya? Makruh. Kalau 1 saja makruh. Maka berapa? Nah, sebagaimana yang kita buat, kebiasaannya berapa rakaat? 3 rakaat. Tetapi, sholat witir itu bukan hanya 3 rakaat. Sholat witir adalah sebanyak 11 rakaat paling banyak. Nabi SAW, beliau pernah mengerjakan 3, 5, 7, sampai 11. Nah, Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ini seorang waliullah, siapa yang ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala ketika malamnya, maka hendaklah ia melaksanakan sholat witir. Maka apa namanya itu orang-orang kawan-kawan kita, kalau kita perhatikan orang-orang Pakistan, itu biasanya mereka kadang-kadang setelah sholat Isya itu mereka banyak melakukan sholat. Di antaranya mereka melaksanakan sholat witir. 3 rakaat. Kalau kita perhatikan agak banyak mereka melaksanakan sholat. Bukan hanya sholat sunnah saja. Mereka melaksanakan sholat witir juga. Karena hukumnya fardu bagi mereka. Ya ahlal Quran, autiru. Autiru ya ahlal Quran. Wahai ahli Al-Quran. Wahai orang Islam. Siapa yang di dalam dirinya iman. Autiru. Hendaklah kamu melaksanakan sholat witir. Jadi, sholat witir itu disunnahkan. Bahkan sunnahnya muakkad untuk kita. Dikuatkan. Jadi Bapak-Bapak sekalian rahmati Allah, ini kalau kita ingin mencapai rohani kita tambah dekat dengan Allah, maka kita memperbanyak sholat sunnah. Khususnya juga sholat tahajud. Ini ciri-ciri orang yang soleh. Kita memang kadang-kadang memang ya kita tidak merasa orang soleh, tetapi kalau kita ingin berusaha agar Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang soleh, jangan sampai kita tertinggal sholat tahajud. Tidur cepat, bangun cepat. Nah begitu. Supaya apa? Kita bangun tahajud. Kadang-kadang kita kasihan juga dengan banyak ibu-ibu BMI kita. Kadang mereka kerja sampai malam, 12 malam. Bangunnya kadang-kadang ya telat juga. Jadi memang diusahakan. Kalau yang mampu silakan tidur cepat dan bangun cepat. Maqamam mahmuda, derajat yang tinggi, nah itu diberikan kepada siapa? Orang yang dia mampu melaksanakan sholat tahajud. Dan itu kita buat istiqomah.
Nah, kemudian Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, nah ini poin kita. Man arafallah faqulu lailatin lailatul qadar. Kan kita pengen nanti itu Ramadan kita dapat Lailatul Qadar. Kan cita-cita kita khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kita berusaha mempersembahkan amalan kita yang terbaik untuk Allah Ta'ala. Dan kita berusaha menghidupkan setiap malam dengan amal-amal ibadah. Nah, tetapi tujuan kita bukan hanya Lailatul Qadar. Kita mau apa? Tujuan kita adalah Allah. Hasil daripada amalan kita, hasil daripada Ramadan kita adalah tujuannya adalah Allah. Maka bukan hanya Lailatul Qadar saja, bukan hanya nanti, kan banyak pemahaman, oh kita malam ganjil baru kita iktikaf, oh malam ganjil baru kita kuatkan ibadah. Bukan begitu saja. Siapa yang mau mendapatkan Lailatul Qadar, dari awal sudah dia persiapan amal kuat. Bukan nanti baru tahajud nanti ketika malam ganjil, ketika malam ganjil baru berzikir, baru baca Quran. Bukan. Dari awal Ramadan, bahkan dari sekarang ini, malam ini, kita sudah berusaha meningkatkan amal. Bukan nanti, tidak. Kan sudah kita, para ulama terdahulu, Imam Sufyan tadi, dari Rajab mereka sudah persiapan amal itu sudah di-manage semuanya waktunya. Waktu-waktunya jam berapa itu sudah digunakan untuk amal. Jadi target ketika nanti Ramadan bukan hanya Lailatul Qadar, tidak. Kita mau apa? Allah. Supaya camp kita yang sebulan itu ada hasilnya, supaya membekas di hati kita, supaya amalan kita istiqomah. Itu hasil daripada kita masuk camp Ramadan itu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya Allah. Supaya amal itu lekat di dalam tubuh kita ini, jasad kita ini. Target kita apa? Supaya baca Quran kita enak, lezat, nggak ngantuk. Alif lam mim. Ngantuk tiba-tiba. Baru aja alif lam mim. Udah ngantuk udah. Mengapa? Itu something problem berarti. Kolbu kita berarti bermasalah. Berarti kotornya ini dada kita ini, jantung kita itu luar biasa banyaknya. Siapa yang dia berbuat maksiat, timbul noda hitam dalam hatinya, dalam jantungnya, titik hitam. Ketika dia nggak tobat, jadi Pak, kalau kita istilahnya maaf cakap terbuat dosa, kita nggak sengaja berbuat maksiat ataupun jatuh dalam kemaksiatan, maka ya kalau dalam Jauharatul Tauhid itu malaikat mungkar dan nakir itu menunggu kita, nggak langsung dicatat. Malaikat mungkar dan nakir itu nggak langsung mencatat dosa kita, enggak, tapi ditunggu dulu. Satu pendapat mengatakan 4 jam, satu pendapat mengatakan sebelum tidur. Kalau si fulan ini, dia ketika dia berbuat dosa, nggak tobat, hingga tidurnya, baru dicatat sebagai dosa. Oh, si fulan ini dia berbohong, si fulan ini dia mencuri. Nggak tobat soalnya. Jadi ditunggu kita nih oleh malaikat, tunggu. Kok nggak tobat-tobat ya, baru dicatat. Tapi kalau kita tobat pada Allah sungguh-sungguh, baru dihapus catatan tadi. Catatan yang tadi itu nggak jadi ditulis. Ya. Catatan tadi nggak jadi ditulis. Nah, maka hadirin rahmatullah ta'ala, setiap daripada perbuatan dosa, kita langsung minta ampun pada Allah Ta'ala. Nggak nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Nah, hadirin rahmati Allah SWT, kemudian amal apa lagi tadi? Pertama, ketika kita Ramadan menuju persiapan Ramadan, satu sholat sunnahnya mulai kita perbanyak. Yang kedua, amalan hati. Amalan hati apa-apa saja. Pertama, salamatus sadar. Hati itu lapangkan. Buang kebencian-kebencian daripada hati. Amalan sahabat yang ahli surga itu, beliau adalah ketika sebelum tidur memaafkan orang lain. Seorang yang dikatakan sebagai ahli surga, sahabat Ansor yang kita ceritakan minggu kemarin, itu beliau salamatus sadar, lapang hatinya, lapang dadanya. Yang dia memaafkan kesalahan orang lain. Ingat Pak ya,
ketika ada orang yang berbuat zalim kepada kita, ada yang berbuat dosa kepada kita, ada yang berbuat salah kepada kita, menyakiti hati kita, tetap tertibnya itu adalah kita memaafkan. Tertib bagi kita adalah memaafkan. Oh, enak kali lah dia. Jadi orang, kita maafkan begitu saja. Bukan begitu. Kita memaafkan dia, fungsinya untuk kita, diri kita. Kalau dia berbuat salah, kalau dia berbuat zalim kepada kita, yang ngurus dia itu ada. Allah Subhanahu wa taala. Tetap perbuatan buruknya itu akan ada balasannya untuk dia. Tetapi ketika kita memaafkan perbuatan zalimnya kepada kita, yang tenang hati kita. Ini saya banyak berbincang-bincang dengan ibu-ibu BMI, banyak yang mereka trauma dengan penyakit-penyakit istilahnya dendam-dendam yang masih mereka simpan dalam dada mereka. Banyak yang nggak bisa move on dalam hidupnya. Banyak yang susah untuk mendapatkan suami lagi. Kan mereka ada keinginan juga untuk menikah lagi. Tetapi karena pengalaman yang lama, itu mereka jadinya udahlah nggak mau lagi begitu. Trauma. Nah, hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, maka yang seperti itu mesti diterapi memang. Jadi dendam, penyakit-penyakit hati itu mesti dibuang. Sebab apa? Orang yang dia merawat hatinya dengan salamatus shadar, dia lapangkan kolbunya, dia maafkan kesalahan orang lain, imunnya meningkat dan terhindar daripada stroke, jantung dan sebagainya. Dia sehat. Yang lalu biarlah berlalu. Da'il madi lil madi. Masa lalu itu tutup rapat-rapat. Sama Pak, kalau ada anak gadis dilamar oleh seorang laki-laki. Dulu si perempuan itu jatuh dalam lembah kenistaan. Maka ketika dia seorang pemuda itu mau melamarnya, gimana ya saya ceritakan enggak kesalahan saya masa lalu, biar enggak terjadi apa-apa setelah menikah. Oh, enggak boleh begitu. Kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh si perempuan itu masa lalu buang jauh-jauh, jangan dicerita-ceritakan lagi. Seorang wanita yang dulu pernah berzina misalnya, itu ditutup rapat-rapat, jangan dibongkar-bongkar. Masa lalu biarlah berlalu, tutup rapat-rapat. Mas, saya dulu punya kesalahan, Mas pun begitu juga. Masa depan kita masih cerah, marilah kita rangkai dengan tinta emas. Yang lalu kita tutup rapat-rapat. Saya tidak mau tahu tentang kehidupan Mas masa lalu, dan saya pun tidak akan membuka tentang kehidupan masa lalu saya. Maka Mas, mari kita sama-sama menuju daripada target kita, masa depan kita. Jadi yang lalu itu ditutup. Mengapa? Sebab mungkin dosa-dosa yang lama itu sudah diampunkan Allah. Jangan dibongkar-bongkar lagi. Nanti rahmatullah ta'ala, itu yang pertama. Jadi kita berlapang dada, kita memaafkan orang lain. Yang kedua, tasdik. Kita ridho, ya, sama dengan ridho ini. Kita ridho dengan keadaan yang diberikan Allah kepada kita. Apa saja keadaan kita, kan kita di mana-mana ini, jadi kita di luar negeri, itu keadaan yang Allah tetapkan bagi kita. Itu yang terbaik untuk kita. Kita mesti husnuzon kepada Allah, sangka baik kepada Allah. Seperti ibu-ibu yang banyak kami berbincang-bincang, ibu-ibu banyak dia bermasalah, masa lalunya kelam. Tetapi kalau masa lalunya kelam, dia berusaha memaafkan, ada saja hadiah-hadiah yang Allah simpan untuk kebahagiaan dia. Kalau kita husnuzon kepada Allah, sangka baik dengan Allah, ada saja nanti rahasia-rahasia Allah yang akan diberikan kepada kita yang sangat menyenangkan hati kita. Ada ibu-ibu BMI ini ditipu ratusan juta. Tiba-tiba dikasih juga sama bosnya, majikannya, ya emas lah, uang lah. Balik juga. Jadi satu ketika dia dijatuhkan, ditipu dan sebagainya, tapi nanti dia pun dibahagiakan juga dengan cara yang tidak disangka-sangka. Padahal baru kerja 6 bulan, tapi sudah dapat, Masya Allah, banyak uang dari majikannya. Kebetulan majikannya meninggal dunia. Jadi dia dikasih uang yang banyak oleh majikan. Yang kemarin juga kita dengar berita, ada yang sampai miliaran diberikan kepada ibu-ibu yang merawat majikannya yang meninggal.
Nah, ini rahmat subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi apa? Husnuzon kita. Apa saja yang berlaku kepada kita, baik keburukan ataupun kebaikan, tetap kita husnuzon kepada Allah. Ada saja rahasia yang Allah simpan untuk kita. Kemudian kita sudah mulai persiapan juga. Ramadan ini sedikit lagi kita sudah persiapan. Zikirnya diistiqomahkan. Paling tidak 3 zikir yang kita istiqomahkan. Apa zikirnya? Yang pertama istighfar. Istighfar dengan lafaz macam-macam terserah. Astaghfirullahalazim boleh. Astaghfirullah saja pun boleh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, silakan. Yang penting ketika istighfar kita ngaku, aku adalah hamba yang berdosa, minta ampun aku ya Allah kepada engkau wahai Allah. Itu minta ampun. Berapa kali istighfarnya? Diusahakan, diajarkan para ulama, kalau boleh 100. Kalau sahabat Abu Hurairah, beliau 1000 kali. Dalam riwayat yang lain, 2000 kali. Itu pertama istighfar. Kapan istighfarnya ini 100 itu? Pagi dan petang. Pagi setelah subuh 100, nanti petang setelah asar ataupun setelah maghrib 100. Ataupun kalau memang sibuk waktu, nanti ketika mungkin sebelum tidur ataupun tahajud, istighfarnya dibuat. Ketika jumlahnya sudah ditentukan, itu istiqomah. Supaya kita ada istilahnya wirid ataupun jumlah yang istiqomah kita buat amalannya. Sebab kalau tidak dihitung, kadang semangat, kadang tidak. Hari ini semangat, 1000 dibuat, besok nggak semangat. Akhirnya nggak istiqomah. Jadi silakan untuk dihitung. Yang pertama istighfar, yang kedua apa? Sholawat. Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu minimal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, silakan. Paling minimal sallallahu ala Muhammad. Berapa kali? Nah, seperti tadi. Diajarkan para ulama juga 100. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab apa? Ini perintah. Tahu yusalluna ala Nabi. Malaikat saja berselawat kepada Nabi. Allah saja pun berselawat kepada Nabi. Kita sebagai umat Nabi Muhammad nggak berselawat kepada Nabi. Wow. Jadi kita berusaha ya, berterima kasih kepada Nabi sebab kita diberikan petunjuk kepada Islam. Itu yang kedua zikirnya. Yang ketiga memuji Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikirkan tuh. Habis tahajud enak nih kalau kita zikirkan ini. Supaya apa? Kita mengagungkan Allah. Terima kasih kita pada Allah. Kita dijadikan hamba muslim. Ini lagi heboh-hebohnya pernikahan beda agama. Kita ini alhamdulillah. Dijadikan Islam, pasangan kita pun Islam. Alhamdulillah. Itu syukurnya luar biasa. Tidak akan dibuka pintu surga kecuali untuk orang muslim. Kita udah ada kuncinya. Mudah-mudahan pun kita insya Allah mudah-mudahan kita jadi ahli surga. Jadi itu kita rawat betul-betul. Dan terima kasih pada Allah. Zikir kita memuji Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, begitulah kurang lebih Bapak-Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Jadi tadi kita sholat sunat. Kita udah mulai. Malam ini insya Allah kita mulai sholat sunnah, kita kuatkan. Kemudian kita ini amalan hati kita pelihara. Kemudian nanti juga pada bulan Ramadan ya khususnya itu sudah ada amalan kita baca Quran. Target 1 juz silakan dibuat. Waktunya tetap, jangan rubah-rubah. Kalau baca Qurannya habis subuh dibuat. Kalau memang dia ada waktu 10 menit ketika waktu sholat. Karena kan Quran This is the first time I see people halaman. not liking. Ya, 1 juz itu ada 20 halaman. Mungkin setiap waktu sholat dia ambil 4 halaman ataupun 2 lembar. Nah, setiap waktu sholat nanti dia 2 lembar. Sehingga dapat 1 hari itu 1 juz. Ataupun nanti digabungkannya ketika sholat subuh langsung dibuatnya mengaji sebanyak 1 juz. Jadi ditargetkan ada hataman kita. Jangan sampai nggak ada hataman. Walaupun 1 kali hataman ketika waktu Ramadan. Kemudian amalan Nabi yang sering dibuat Nabi ketika Ramadan itu adalah sedekah.
Bahkan Nabi itu, kebiasaan Nabi memang beliau rajin sedekah. Tetapi ketika bulan Ramadan, lebih lagi karihil mursalah. Seperti angin yang bertiup. Cepat begitu. Dapat uang, istilahnya ada uang beliau, langsung give gitu. Dapat uang langsung berikan. Nah itu dermawannya Nabi ketika bulan Ramadan lebih daripada hari-hari biasa. Ya mungkin begitu Bapak-Bapak sekalian. Jikalau mungkin ada yang perlu kita diskusikan sama-sama, monggo silakan. Baik, terima kasih Ustadz sudah membuka, mengingatkan kita kembali untuk persiapan Ramadan. Walaupun tadi harusnya sudah 2 bulan sebelumnya Ustadz ya. Ya. Ini kita udah tinggal 8 hari lagi nih. Ya mudah-mudahan tidak ada kata terlambat, tidak terlambat. Kita masih ada waktu untuk mempersiapkan diri. Khususnya ya ini tadi, yang pertama tadi amalan-amalan yang nanti akan banyak kita bisa mengumpulkan amal, banyak amal di bulan Ramadan harus sudah mulai dibiasakan dari sekarang. Dan yang utama tadi mengenai hati tadi Ustaz ya. Salamatus sodar, terus apa tadi? Tasdik, Ridho. ridho sama zikir. Baik, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan bebas seputar persiapan Ramadan atau ada amalan-amalan yang mungkin selama ini masih terdapat keraguan atau ingin mendapat penguatan. Silakan teman-teman sekalian.